Dan Pak Menko Erlangga tadi memberikan pernyataan yang ini semangatnya sama dengan semangat BP2MB. Beliau mengatakan negara tidak boleh atau tidak pantas mencurigai rakyatnya, mencurigai bangsanya. Apalagi para pekerja migran Indonesia ini adalah masyarakat yang sudah bekerja ke luar negeri dan memberikan kontribusi besar kepada negara. Nah, ini sama dengan semangat PMI. Ketika PMI selalu dituduh sebagai sumber ancaman barang-barangnya bagi perekonomian nasional, PMI diposisikan sebagai terdakwa seolah-olah barang yang dikirim PMI ini akan membuat mati bisnis ekonomi UMKM, ya. Itu yang saya katakan, negara tidak boleh mencurigai rakyatnya sendiri. Karena barang-barang yang dikirim PMI ini adalah barang-barang yang murni hanya untuk oleh-oleh bagi keluarganya. Jadi bukan barang jasa titipan atau just tip, bukan juga barang komersil dan barang yang akan diperjualbelikan. Jadi semangat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Saya ingin sampaikan dalam keterangan pers saat ini, hasil dari pertemuan tersebut, alhamdulillah, ini adalah kabar baik, ini adalah kado istimewa untuk para pekerja migran Indonesia dimanapun di negara-negara penempatan. Satu, rapat memutuskan, dan ini disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Perdagangan, bahwa Permendag 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor dinyatakan dicabut, ya. Dan terkait pengaturan kebijakan impor, ya, dikembalikan ke Permendag nomor 25. Sehingga yang kedua, tidak lagi berlaku pembatasan atas jenis dan barang milik PMI. Jadi kemarin di Permendag 36 2023 yang mengatur jenis dan jumlah barang, sehingga otomatis dengan dicabutnya atau ya pada posisi di hold peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 atau dinyatakan tidak berlaku secara implementatif di lapangan, ya, maka tidak berlaku juga pembatasan untuk jenis dan jumlah barang milik pekerja migran Indonesia. Jadi yang kemarin sempat mengatur alas kaki 2, kemudian pakaian 15 pieces, itu tidak berlaku lagi. Jadi PMI bisa mengirim, ya, barang sebanyak-banyaknya, sepanjang barang itu tidak masuk kategori barang terlarang, barang yang dikategorikan berbahaya, barang yang dikategorikan menjadi ancaman bagi lingkungan misalnya. Ketiga, rapat juga memutuskan bahwa pembatasan, ya, hanya berlaku untuk nilai atau nominal bea masuk barang, yaitu terkait keringanan pajak atau relaksasi pajak sebagaimana diatur oleh PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2023, ya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang ketentuan impor barang milik pekerja migran Indonesia, di mana dalam peraturan tersebut, ya, PMI atau barang pekerja migran diberikan relaksasi pajak 1.500 US dollar dalam 1 tahun. Bisa dibagi dalam 3 kali kiriman atau 1 kali pengiriman atau 2 kali pengiriman, ya. Jadi alternatif. Kemudian yang keempat, kelebihan atas barang milik PMI. Nah, jika PMI mengirim barang, tidak lagi ada pembatasan jumlah dan jenisnya. Jadi sepatu tidak lagi dibatasi misalnya 2. Mau ngirim sebanyak-banyaknya itu diserahkan pada PMI. Pakaian tidak lagi dibatasi 15 pieces, sebanyak-banyaknya PMI. Tapi karena pembatasan hanya berlaku untuk nominal pajak, yaitu 1.500 US dollar atau 500 US dollar dalam 1 kali pengiriman, maka kelebihan barang yang dikirim PMI, ya, kelebihan barang kiriman PMI tidak direekspor atau dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja dan tidak dimusnahkan, ya. Tapi barang tersebut masuk dalam kategori umum yang tentu sebagai kelebihan dari relaksasi pajak dia harus membayar bea masuk, ya. Jadi tidak lagi harus dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja atau apalagi dimusnahkan, tapi otomatis kelebihan barang tersebut masuk dalam kategori barang umum yang harus membayar
ya, bea masuk atau pajak. Kelima, rekan-rekan sobat migran, tarif umum kelebihan barang dengan bea. Nah, tadi ada yang tanya pasti kan. Nah, kalau yang lain dibebaskan pajaknya, kelebihannya karena sudah tidak dibatasi, tidak dilarang lagi, ya masuk kategori umum, itu berapa pembayaran bea masuknya? Selama ini ya yang berlaku umum adalah 7,5% ya dari total ya jumlah barang ya Pak. Dari kelebihan barang. Dari harga barang. Nah, khusus untuk PMI kalau umum kan 7,5% kelebihan barang harus dia bayar bea masuk atau pajaknya. Usulan Pak Menko Perekonomian tadi di state langsung dalam rapat tersebut ya diberikan keringanan kembali sebesar 5%. Khusus barang PMI, umum tetap 7,5%. 6. Usulan BP2MI, jadi BP2MI tetap tadi mengusulkan 1.500 US dollar itu tidak cukup karena kita punya contoh best practice Filipina. Ya, bahkan tadi saya menggunakan bahasa kenapa kita tidak mau jujur ya. Dan kenapa kita tidak malu melihat Filipina? Saya katakan begitu dalam rapat. Filipina itu negara kecil. Tapi bagaimana Filipina sebagai negara menghormati PMI, memberikan relaksasi pajaknya, itu 2.800 US dollar. Sekali lagi 2.800 US dollar. Kita ini negara besar, jauh lebih besar dari Filipina. Masa kita hanya memberikan 1.500 US dollar? Karena rapat tadi tidak dalam konteks mengambil keputusan itu, karena itu harus langsung presiden, maka Menko Perekonomian Pak Erlangga memberikan dukungan atas usulan BP2MI ya untuk 2.500 US dollar atau minimal 2.500 US dollar. Menteri Perdagangan juga tadi Pak Zulkifli Hasan memberikan dukungan sehingga usulan itu nanti akan dibawa dalam rapat terbatas dengan presiden. Karena keputusannya harus dalam rapat terbatas dengan presiden. Mudah-mudahan tentu usulan ini akan berhasil. Kemudian BP2MI juga nanti akan menindaklanjuti ya usulan tersebut dalam bentuk surat kembali kepada presiden. Besok kita akan luncurkan suratnya, yaitu meminta PMK 141 direvisi, nilai nominal bukan 1.500 US dollar tapi best practice Filipina ya kita akan jadikan itu role model 2.800 US dollar atau paling minimal 2.500 US dollar. 7. Terkait barang-barang milik PMI yang tertahan ya di Pelabuhan Tanjung Mas dan Tanjung Perak sebagaimana juga sudah menjadi konsumsi publik, sudah diberitakan oleh berbagai media ya bahwa ribuan dos-dos barang milik PMI sudah 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan itu tertahan di 2 pelabuhan tersebut dan pelabuhan-pelabuhan kecilnya. Rapat tadi menyetujui agar barang-barang milik PMI tersebut segera dikeluarkan. Yang pengaturannya atau otoritas kebijakannya itu diserahkan kepada pihak bea cukai ya. Jadi tidak lagi diatur oleh Permendag ya, tapi diserahkan otoritas kewenangannya kapan dikeluarkan tentu tadi ya persetujuan dan perintah rapatnya harus segera itu menjadi kewenangan dari bea cukai. Nah, kita akan terus melakukan koordinasi dengan teman-teman bea cukai. Yang menarik. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.